Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Venom The Last Dance akhirnya sudah dirilis di berbagai macam belahan dunia, terutama di negara kita di Indonesia. Yang dimana gua sebagai fans cukup puas mengenai hasilnya. Dan sekarang kita akan menjelaskan ending dan juga post credit scene yang ada pada film Venom ketiga yang satu ini. Kira-kira apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown, kita mesti kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton film Venom ketiga yang satu ini. Diawali dengan si Null yang merupakan dewa simbiot yang berasal dari planet Klintar yang dikurung di singgasananya, sehingga dia memutuskan untuk menyuruh semua peliharaannya yang bernama Xenophage untuk menemukan sebuah benda yang bernama The Codex, yang dimana Codex ini adalah sebuah kunci untuk dirinya agar dia bisa bebas dari kurungannya dan menaklukkan semua alam semesta dengan kegelapan abadi. Dan hal ini nyambung kepada plot dari film Venom pertama, yang dimana semua simbiot ini akhirnya jatuh ke planet bumi bukan untuk menaklukkan, melainkan mereka semua kabur dari penciptanya sendiri, yaitu Dewa Null. Dan Null di film ini resmi diperankan oleh aktor yang bernama Andy Serkis, yang dimana dia adalah sutradara dari film Venom Let There Be Carnage di tahun 2021 lalu. Null pertama kali muncul di komik Thor God of Thunder issue nomor 6 yang dirilis pada tahun 2013, yang dimana dia adalah seorang dewa dari zaman sebelum semesta ada. Dan dia juga menciptakan berbagai macam simbiot ini dengan tujuan untuk menciptakan sebuah semesta dengan kegelapan abadi. Bahkan dia untuk menjadi ancaman dari semua para dewa yang ada di komik Marvel seperti Zeus dan juga Thor sekalipun ya. Bahkan dia udah punya sebuah senjata yang bisa membantai apa aja dengan mudah, yaitu pedang All Black Necro Sword, yang dimana pedang ini bisa motong kepala Celestial sekalipun, bahkan menjadi senjata yang paling mematikan di komik Marvel. Bahkan pedang ini juga pernah dicuri oleh sosok Gore the God Butcher setelah dia merebutnya dari tangan Null itu sendiri, yang akan dia pakai untuk membantai semua para dewa yang ada pada komik Thor God of Thunder. Sayangnya plot seperti ini tidak bisa digunakan dalam Thor Love and Thunder karena masalah lisensi antara pihak Disney dan juga pihak Sony. The Codex ini adalah sebuah kunci yang ternyata bisa diaktifkan jikalau inang dan juga simbiot itu udah menyatu lama dan juga saling hidup berdampingan, seperti Eddie Brock dan juga Venom ini selama mereka berpetualang sebagai The Little Protector. Maka dari itu ternyata selama ini Codex itu berada di tangan Venom, dan Null berencana untuk mengambilnya untuk ia bisa bebas dari planet Klintar tersebut. Kemudian akhirnya kita flashback kembali kepada Eddie Brock dan juga Venom yang masih kejebak di Earth 616 MCU karena mantra Doctor Strange yang menjebak mereka berdua setelah Spider-Man mengacaukan mantra itu di film Spider-Man No Way Home kemarin, yang dimana adegan itu akhirnya di retake ulang alias diambil ulang oleh sang sutradara, yang dimana dari angle-angle-nya, CGI-nya, bahkan animasinya udah ditambah-tambahkan oleh pihak Sony dan juga Disney. Ketika Eddie Brock bertanya kepada orang itu bahwa alien itu nggak suka dengan batu, tapi alien suka memakan sebuah otak, yang dimana alien yang maksudnya adalah Venom dan juga para simbiot yang lainnya yang udah pernah ia kalahkan semenjak film pertama dan juga film keduanya. Karena dia udah melihat semua simbiot ini mereka memakan otak manusia, bahkan mereka menginggapi tubuh mereka sebagai inang yang baru. Kemudian orang itu mengatakan dengan jelas bahwa dia udah kehilangan semua keluarganya akibat blip selama 5 tahun. Nah, hal ini menyinggung kepada kejadian di Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame, yang dimana Thanos berhasil memusnahkan semua populasi makhluk hidup di alam semesta. Lalu Eddie Brock dan juga Venom akhirnya ketarik ke Sony Spider-Man Universe kembali, lalu muncul di bar yang sama tapi di universe yang berbeda. Ketika Eddie Brock lagi nonton televisi,
dia melihat bahwa dia untuk menjadi buronan pemerintah Amerika Serikat setelah apa yang terjadi di kota San Francisco setelah dia mengalahkan Carnage dan membunuh Patrick Mulligan yang merupakan kawannya di kepolisian San Francisco yang tewas di gereja katedral itu. Kita tahu bahwa Patrick Mulligan ini dirasuki oleh pecahan simbiot dari Carnage, di mana akhirnya simbiot itu berhasil berkembang biak menjadi kesatuan bersama dengan si Patrick Mulligan ini. Selama Eddie menjadi buronan, dia pun berkeliling di kota Meksiko dan menghentikan aksi brutal dari kartel Meksiko yang dimana mereka akan menjual anjing-anjing ini ke tempat yang ilegal, dan Venom berhasil mengalahkan dan juga membebaskan semua para anjing-anjing ini. Kemudian akhirnya kita berkenalan dengan tokoh ilmuwan di film ini yang bernama Dr. Teddy Payne yang diperankan oleh Judo Temple, yang dimana dia selalu dihantui oleh memori masa kecilnya bersama dengan saudara kembarnya yang bernama Thaddeus Payne karena dia kesambar oleh petir bersama dia sehingga itu membuatnya terluka di bagian pundak kanannya. Namun naasnya, saudaranya tewas di sana. Dan hal ini merefer kepada versi komiknya yang bernama Dr. Thaddeus Payne, yang dimana dia adalah seorang ilmuwan yang sangat tertarik kepada para simbiot ini dan rela mengorbankan orang lain demi kecocokannya antara inang dan juga simbiot yang udah ia ciptakan ini. Dan dia pertama kali muncul di komik Morbius The Living Vampire Issue nomor 4 yang dirilis pada tahun 1992. Kemudian akhirnya kita berkenalan dengan seorang jenderal yang bernama Rex Strickland yang diperankan langsung oleh Chiwetel Ejiofor, di mana dia pernah berperan sebagai Baron Karl Mordo di MCU Earth 616 pada film Doctor Strange pertama, dan juga sebagai variannya di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Earth 838. Sedangkan ini adalah varian yang berbeda di Sony Spider-Man Universe, yang dimana dia merupakan seorang jenderal yang disewa oleh Dr. Teddy Payne untuk menangkap semua para simbiot yang ada di belahan dunia untuk bahan penelitiannya. Rex Strickland pertama kali muncul dalam komik Venom volume 4 issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2018, yang dimana dia adalah seorang jenderal militer Amerika Serikat yang pernah menjadi kelinci percobaan dari sebuah simbiot setelah dia masuk kepada sebuah regu SHIELD yang dipimpin oleh Nick Fury, dan akhirnya dia menamai dirinya sebagai Tyrannosaurus, yang dimana dia bertugas sebagai antihero dan juga agen rahasia SHIELD untuk bertugas melawan semua para simbiot yang dikirim oleh Dewa Nol yang satu ini. Dan juga kita mendapatkan lokasi dari Dr. Payne ini yang ternyata berada di area 51, yang dimana ini adalah sebuah area yang dipercaya sebagai tempat pemerintah negara untuk bereksperimen semua alien yang mereka tangkap. Ketika Dr. Payne menginterogasi Patrick Mulligan yang sudah memiliki simbiot di dalam tubuhnya, dia berkata dengan jelas bahwa the darkness has a teeth, kegelapan memiliki sebuah gigi, yang dimana ini merefer kepada Abyss yang punya sebuah gigi yang tajam yang diambil langsung dari versi komiknya di komik King in Black karya Donny Cates di tahun 2020 silam, yang dimana kodeks ini akan hancur jikalau salah satu dari inang dan juga simbiot akan tewas. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Dan yang paling gue bikin tertarik adalah ketika adegan si General Rex ini menghubungi seorang yang sangat misterius. Jujur, gue nggak tahu dia siapa, tapi dari bentuk kepala dan juga rambut serta suaranya, sepertinya ini adalah Dr. Dan Lewis yang diperankan oleh Red Scott, yang merupakan tunangan dari Anne Weying di film Venom Let There Be Carnage di tahun 2021 kemarin, yang dimana dia juga berperan ketika melawan Carnage di gereja katedral itu bersama dengan Eddie Brock dan juga Venom di sana.
Atau mungkin bisa jadi bahwa ini adalah Norman Osborn versi Sony Spider-Man Universe. Karena kita bisa melihat di peralatan yang canggih dan juga scannernya, literally kemungkinan ini adalah di Oscorp Industries. Karena Universe Spider-Man itu, Oscorp ini adalah sebuah perusahaan ternama yang memiliki teknologi mutakhir di kota New York. Sehingga inilah yang membuat keluarga Osborn ini menjadi keluarga yang paling terkaya di Amerika Serikat, terutama di kota New York. Tapi gua notice kepada suaranya yang begitu kalem. Bisa jadi ini adalah Mr. Negatif alias Martin Lee yang merupakan villain bagi Spider-Man yang bisa merubah molekul energinya menjadi energi negatif yang bisa menyerap semua jiwa semua orang yang ia sentuh. Apalagi penampilannya udah melejit banget dalam game Spider-Man pertama dari Insomniac di tahun 2018, yang dimana Martin Lee ini merupakan seorang geng China alias gangster yang berusaha untuk mengambil alih dunia kriminal setelah Kingpin ditangkap oleh Spider-Man ke kepolisian. Ditambah gue menempatkan sebuah berita bahwa Venom ketiga ini untuk primernya itu berada di negara Cina. Nah, bisa jadi ini akan menjadi debut bagi Mr. Negatif dalam Sony Spider-Man Universe mendatang. Tapi jujur aja, gue sebagai fans lebih berharap kepada Norman Osborn ini, karena kita bisa melihat dari teknologinya, AI-nya, bahkan trackernya ini mirip banget dengan Oscorp Industries banget. Well, lagi-lagi kita kurang tahu karena sampai sekarang Sony masih merahasiakan orang ini siapa di film ketiga yang satu ini. Nah, bisa jadi lokasi area 51 ini merupakan sebuah area yang dimiliki oleh Oscorp, karena memang Norman Osborn ini adalah orang yang juga tertarik kepada simbiot ini. Bahkan dia pernah mencoba untuk menyembuhkan anaknya Harry Osborn yang sedang sekarat akibat penyakit langka keluarganya, dengan cara memasukkan Venom ini ke tubuhnya untuk menyembuhkan semua organ yang rusak di dalamnya. Dan itu kejadian di game Spider-Man kedua di Insomniac. Menarik nih ya. Kemudian nextnya kita akhirnya bertemu dengan satu anggota keluarga yang menolong Eddie Brock ketika dia tersesat di gurun pasir ini, di mana dia adalah Martin yang diperankan oleh Rhys Ifans yang pernah berperan sebagai Dr. Kurt Connors alias The Lizard di film The Amazing Spider-Man di tahun 2012 silam, yang dimana di film ini dia berperan sebagai ayah dari keluarga dan juga seorang ahli teori konspirasi yang berniat untuk pergi ke area 51 sebelum tempat itu akhirnya ditutup oleh pihak pemerintah Amerika Serikat. Dan akhirnya Eddie Brock diantar oleh mereka dan sampailah ke kota Las Vegas, yang dimana sini Eddie Brock bermain judi dan gak sengaja bertemu dengan Mrs. Chen. Dan akhirnya kita menempatkan kata The Last Dance, yang berarti ini adalah sebuah adegan ketika Miss Chen akan berdansa bersama dengan si Venom dan juga Eddie Brock, sebelum akhirnya mereka berdua ditangkap oleh General Rex Strickland dan dibawa kepada area 51 tersebut. Sampai pada akhirnya Toxin membantu Eddie Brock untuk keluar dari sana dan membebaskan semua para simbiot yang mereka tangkap, karena Snowfitch akan datang ke sana dan menyerang semua area 51 tersebut. Dan akhirnya kita bisa menempatkan semua simbiot yang hadir di film Venom The Last Dance ini. Yang pertama adalah Lasers, yang dimana ini adalah sebuah simbiot yang merasuki asisten dari Dr. Payne, dimana dia pertama kali muncul di komik Venom The Little Protector Is nomor 4 yang dirilis pada tahun 1993, yang dimana di komik dia pernah menjadi simbiot bagi inang yang bernama Jacinda Rodriguez alias Tarantula, yang merupakan anak dari pembunuh bayaran yang bernama Batroc di komik Marvel. Sebenarnya di film ini ada banyak banget para simbiot yang sulit kita kenali karena dari bentuknya dan juga warnanya itu ada banyak banget yang berbeda dan juga jauh banget dari versi komiknya. Tapi akhirnya kita mendapatkan penampakan simbiot tinggi berwarna putih. Nah, sepertinya ini adalah agen Venom yang dimana dia terlihat merasuki tubuh polisi untuk bantu Venom keluar dari area 51 tersebut. Tapi masalahnya kita menemukan ada sebuah keanehan di bagian tubuhnya. Nah, sepertinya itu adalah warna ungu di bagian badan bawah sampai kakinya. Bisa jadi ini adalah Scorn yang pertama kali muncul di komik Carnage Is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2010 silam.
dalam komik itu mengisahkan kalau inangnya adalah Tannis Nymphs yang merupakan tahanan yang bersebelahan dengan Cletus Kasady. Dan ternyata pecahan Carnage ini akhirnya merasuki tubuhnya dan jadilah dia sebagai Scorn, anak dari Carnage. Kemudian ketika Dr. Pain akan pergi dari sana, dia memakai sebuah kekuatan simbiot yang berwarna ungu dengan rambut panjangnya yang sangat khas. Yang dimana ini adalah Agony yang pertama kali muncul di komik Venom The Little Protector is nomor 4 yang dirilis pada tahun 1993. Dan akhirnya Venom dan Eddie berpisah di bagian act ketiga di final battle-nya dengan cara menggunakan General Rex Strickland untuk menghilangkan saklar zat asam kepadanya agar supaya Venom bisa memusnahkan dirinya dan juga para Xenovage yang membunuhnya di universe yang satu ini, yang dimana zat asam ini merupakan sebuah kelemahan bagi para simbiot juga, selain mereka juga lemah terhadap api dan juga suara bergeming seperti lonceng dan juga suara sirine. Dari situlah perpisahan antara Venom dan juga Eddie Brock yang begitu sedih, yang dimana dari awal sampai akhir kita diperlihatkan bagaimana recap dari film Venom pertama sampai kepada film Venom ketiga yang satu ini sebagai bentuk perpisahan mereka berdua. Nah, atas jasanya akhirnya Eddie Brock dibebaskan dari semua tuduhan yang ada karena dia sudah menyelamatkan banyak orang di area 51 tersebut, dan dia kembali ke kehidupan normalnya tanpa sahabatnya kembali, yaitu si Venom. I will annihilate your world. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai post credit pertama di film Venom The Last Dance ini. Pos yang pertama memperlihatkan kalau Null udah putus asa sekali setelah kematian Venom dan juga kehancuran konteks yang udah ia bawa. Dan Null akhirnya menggenggam pedang All Black Necrosword-nya dan ada suara yang berkata, "Your champion has fallen. Your planet will be mine. The King in Black is awake. I will kill your world. Everyone will burn and you will watch." Oke, sekarang coba kalian notice kepada kata-kata King in Black, yang dimana hal ini merefer kepada versi komiknya King in Black yang pernah diupload di tahun 2020 dan juga tahun 2021, yang dimana komik itu menguak lebih dalam bagaimana Null yang ada di komik Marvel selama ini sebagai pencipta bagi simbiot dan juga ancaman bagi semua multiverse Marvel. Bahkan dia pernah membantai semua Celestial dan mereka memanggilnya sebagai sebutan King in Black. Bahkan di komik itu juga mengisahkan kalau Null juga mengincar sebuah kodeks, yang dimana kodeks itu dimiliki oleh anak Eddie Brock yang bernama Dylan Brock. Sahabat-sahabat itu mengarahkan kepada Null untuk menyerang planet bumi dengan membawa semua pasukan yang ada di sana, dan dia harus melawan dengan berbagai macam anggota X-Men, Avengers dan juga Fantastic Four. Dan juga kalau kita callback kembali, kalau Eddie Brock secara nggak sengaja untuk meninggalkan simbiot Venom yang ada pada MCU Earth 616, kemungkinan simbiot yang ada pada universe Earth 616 MCU ini akan mencari inang yang pas, dan kemungkinan dia akan bertemu dengan Peter Parker versi Tom Holland yang satu ini, yang dimana simbiot Venom MCU ini akan membentuk sebuah kodeks baru, dan pastinya Null akan mengincar kodeks itu dari antar multiverse dan membawa sebuah perang simbiot kepada MCU yang akan datang, karena di Sony dia udah resmi mati. Sekarang dia mengincar simbiot hitam ini ke Earth 616 MCU, sampai pada akhirnya kita mendapatkan sebuah berita kalau proses Spider-Man 4 MCU ini Tom Holland dan juga Zendaya untuk membaca sebuah naskah dari film Spider-Man keempat ini, dan ternyata mereka berdua sangat suka dengan hasilnya dan mereka siap syuting di bulan Mei tahun 2025 mendatang, yang dimana kemungkinan ini ada hubungannya dengan Venom The Last Dance dengan kehadiran Null yang udah level ancaman multiverse Marvel yang satu ini. Well, maybe ya. Tapi yang jelas, gue sebagai fans cukup berharap kalau film ini akan terjadi dengan begitu epic mengenai ancaman Null di post credit scene yang satu ini, yang akan berdampak kepada MCU Earth 616 mendatang. Apalagi kita udah mendapatkan sebuah rumor kalau ternyata Spider-Man 4 MCU itu akan berjudul Spider-Man King in Black. Gua curiga ini pasti bakal beneran sih. I will annihilate your world. Post credit yang kedua akhirnya menampilkan sang bartender yang tadinya ditangkap oleh General Rex
menjadikan sebagai bahan eksperimen, akhirnya keluar dari penjaranya dan kabur dari Area 51 tersebut. Dan by the way, orang ini diperankan oleh Christopher Fernandez, yang dimana dia pernah menjadi varian di MCU Earth 616 di post-credits-nya Spider-Man No Way Home kemarin. Kemudian kita bisa melihat ada seekor kecoa yang menemukan sebuah tabung dari simbionte Agony yang digunakan oleh Dr. Payne tadi, yang dimana ini memberikan sebuah referensi kepada perkataan sang ilmuwan tadi kepada Dr. Payne bahwa kecoa bisa bertahan dari serangan bom nuklir sekalipun karena kekebalan tubuh mereka yang sangat agresif. Bisa jadi sisa tabung itu akan menginfeksi kecoa ini dan akan memberikan jalan kepada Null untuk melakukan invasi lagi ke planet bumi kembali. Well, lagi-lagi ya, ini cuma teori liar aja, tapi yang jelas sini rencana Null tidak akan berhenti di film Venom ketiga ini. Bisa jadi dia akan tembus ke MCU, atau mungkin dia akan menjadi lawan bagi Spider-Man dan juga para anggota Avengers yang ada di Earth 616 maybe. Let's see, kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya coy. Wow, jadi mantap nih ya. He will kill us all. Oke, itu cuma mengenai breakdown mengenai Venom The Last Dance dari post-credits-nya dan juga bagian ending dari film yang satu ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kamu punya detail ataupun teori yang gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!